Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih keadaan dan kondisi teman-teman hari ini? Mudah-mudahan keadaan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kondisi teman-teman hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Oh ya teman-teman, hari ini saya membuat video mengenai edukasi tentang gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Sebelum kita ke materi edukasinya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Martiawati. Saya dari program studi S1 jurusan keperawatan. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga saya yang sudah mensupport dan mendukung saya dalam pembuatan video edukasi mengenai gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dera Salama TH Batubara MKM selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya dari awal sampai akhir dan selesai pada pembuatan video edukasi tersebut. Dan juga dalam penyampaian materi edukasi mengenai gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal, saya memerlukan waktu yaitu 15 menit dalam penyampaian materi. Dan juga saya mempunyai tujuan dalam pembuatan video edukasi mengenai gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Tujuannya itu yang pertama yaitu ingin memberikan informasi atau pengetahuan dan menambah wawasan untuk masyarakat luas mengenai penyakit gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Tujuan saya yang kedua dalam pembuatan video edukasi tersebut yaitu ingin dengan mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Oke, stay tune terus ya teman-teman sampai akhir video ini. Oke, sekian perkenalan diri tentang saya. Mari kita lanjut ke materi edukasinya. Pokok pembahasan atau pembahasan apa saja sih yang akan saya bahas di dalam video edukasi tersebut? Yang pertama yaitu saya akan membahas contoh gambaran kasus pada gagal ginjal kronis. Yang kedua, pengertian gagal ginjal kronis. Yang ketiga, tanda dan gejala gagal ginjal kronis. Yang keempat, faktor resiko gagal ginjal kronis. Yang kelima, pencegahan gagal ginjal kronis. Dan yang terakhir, diet pada gagal ginjal kronis. Dan nanti pada materi gagal ginjal kronis, saya ingin menampilkan sebuah leaflet mengenai edukasi tentang gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Oke, kita bahas satu persatu pokok pembahasannya. Yang pertama, contoh gambaran kasus pada gagal ginjal kronis. Sesuai data dan analisa yang sudah didapatkan, masyarakat RW 2 terdiri dari 525 penduduk yang terdiri dari 250 laki-laki, 275 perempuan, dan pada pertengahan tahun berjalan, sebagian besar penduduk hampir 40% mengalami tanda dan gejala gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis yang dialami masyarakat RW 2 belum diketahui secara pasti, namun dilihat dari gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatannya.
Biasanya, masyarakat RW 2 banyak mengeluh nyeri pada daerah pinggang, tubuh terasa lelah, adanya pembengkakan pada daerah tangan, terutama pada daerah kaki dan sekitar kelopak mata. Sulit untuk buang air kecil, air kencing atau urin jauh lebih pekat, mual dan muntah, dan juga sesak nafas. Dan pada saat dikaji, ternyata masyarakat RW 2 tersebut masih banyak yang merokok, jarang mengkonsumsi air mineral, lebih sering mengkonsumsi air yang berasa dan berwarna seperti susu, kopi, teh, serta minuman kemasan lainnya. Dan juga banyaknya masyarakat RW 2 jarang berolahraga jika punya waktu senggang. Banyak masyarakat RW 2 tersebut yang belum memeriksakan kondisi kesehatannya dan menganggap gejala tersebut adalah hal yang biasa. Oke, kita next ke pokok pembahasan lain. Pokok pembahasan lainnya yaitu pengertian gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kerusakan pada fungsi ginjal yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih, sehingga ginjal tidak bisa berfungsi yang menyebabkan ginjal tidak dapat mengeluarkan racun dan produk limbah dari darah. Nah, teman-teman, ini ada gambaran dari ginjal kita. Kemudian yang atas itu ada ginjal yang normal atau ginjal yang sehat, ginjal yang tidak rusak. Kemudian di sampingnya itu ada gambar gagal ginjal atau yang sudah mengalami kerusakan tapi masih dalam waktu yang singkat atau kurang dari 3 bulan. Dan kemudian ada yang di sampingnya lagi yaitu gagal ginjal kronis atau ginjal yang sudah rusak selama 3 bulan atau lebih. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya. Selanjutnya kita next ke subpokok pembahasan selanjutnya. Tanda dan gejala gagal ginjal kronis. Yang pertama, itu merasa sulit saat berkemih atau tidak lancar, atau merasa sulit saat buang air kecil atau pipis, dan buang air kecil atau pipisnya itu menjadi tidak lancar. Kemudian, terasa nyeri pada bagian pinggang atau perut. Yang ketiga, itu gatal-gatal pada kulit. Yang keempat, kenaikan tekanan darah. Yang kelima, terasa sesak saat bernafas. Yang keenam, merasa mual dan muntah. Yang ketujuh, nafsu makan berkurang. Yang kedelapan, pergelangan kaki, kelopak mata, dan wajah itu udem atau pembengkakan, atau terjadinya pembengkakan pada daerah pergelangan tangan, kelopak mata, dan juga wajah. Dan yang ke-9 yaitu sakit kepala. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu darah ditemukan dalam urin atau di dalam urin tersebut ditemukannya darah. Oke, kita lanjut ke subpokok pembahasan lainnya. Next. Nah, kemudian ada faktor resiko gagal ginjal kronis. Apa saja sih faktor resiko yang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis? Yang pertama yaitu ada diabetes mellitus. Mengapa pada seseorang yang menderita diabetes mellitus atau mempunyai peningkatan gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan salah satu faktor resiko gagal ginjal kronis. Nah, karena diabetes mellitus itu menyebabkan diabetik nefropati, yaitu adanya lesi arteriol, pyelonefritis, dan nekrosis papila ginjal, serta glomerulosklerosis.
Nah, selanjutnya faktor resiko pada gagal ginjal kronis yaitu peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Selain diabetes mellitus, ternyata hipertensi juga atau peningkatan tekanan darah juga merupakan salah satu faktor resiko gagal ginjal kronis. Mengapa demikian? Karena hipertensi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan perubahan-perubahan struktur pada arteriol seluruh tubuh yang ditandai oleh fibrosis dan sklerosis dinding pembuluh darah. Organ sasaran utama adalah jantung, otak, dan ginjal. Penyumbatan arteri atau arteriol akan menyebabkan kerusakan glomerulus dan atrofi tubulus sehingga seluruh nefron rusak. Kemudian ada proteinuria dan azotemia ringan dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa memperhatikan gejala, dan kebanyakan pasien akan merasakan gejala jika memasuki stadium yang ganas. Kemudian hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi menyebabkan terjadinya proteinuria, resistensi air, dan natrium dapat memicu timbulnya gagal ginjal kronis. Kemudian ada obat-obatan. Obat-obatan sendiri menjadi faktor risiko gagal ginjal kronis karena obat-obatan sebagian besar obat diekskresikan lewat ginjal. Padahal banyak dari obat-obatan yaitu bersifat beracun. Oleh sebab itu istilahnya disebut nefrotoksik. Nah, selanjutnya ada genetik. Genetik bisa menjadi faktor resiko gagal ginjal kronis karena penyakit polikistik merupakan penyakit keturunan yang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian ada bahan kimia. Bahan kimia sendiri pun bisa menjadi faktor resiko gagal ginjal kronis karena dalam makanan atau minuman banyak yang menggunakan bahan kimia, misalnya seperti bahan pengawet, pewarna makanan, penyedap rasa, dan bahan tambahan lainnya dalam makanan. Nah, biasanya makanan atau minuman tersebut yang mengandung banyak bahan kimia yaitu makanan atau minuman yang dikaleng. Kemudian ada makanan dan minuman yang di dalam kemasan botol. Kemudian ada daging olahan, ada jus dan soft drink yang dicurigai memberi pengaruh bahaya pada ginjal. Kemudian ada faktor resiko gagal ginjal kronis lainnya yaitu kurang minum atau cairan. Ginjal berfungsi mempertahankan keseimbangan air, mempunyai kemampuan memekatkan atau mengencerkan urin jika asupan cairan kurang pada kondisi cuaca yang panas, pekerjaan yang berat, dehidrasi dalam waktu yang lama, maka usaha memekatkan urin lebih besar dan ginjal kelelahan dan menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian faktor resiko gagal ginjal kronis yang terakhir yaitu makanan tinggi garam atau natrium. Mengapa seseorang yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam atau tinggi natrium bisa menjadi faktor risiko gagal ginjal kronis? Karena ginjal berfungsi menjaga keseimbangan natrium. Jika jumlah garam dalam makanan tinggi dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Nah, itulah penjelasan dari faktor risiko gagal ginjal kronis. Oke, sebelum kita mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Oke, kita lanjut ke subpokok pembahasan lainnya. Next. Pencegahan gagal ginjal kronis. Pencegahan gagal ginjal kronis ini yaitu bisa dilakukan dengan cara cerdik, yaitu C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok.
R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres. Nah, itu adalah pencegahan pada gagal ginjal kronik yang dilakukan dengan cara cerdik. Oke, kita lanjut ke subpokok pembahasan lainnya. Nah, kemudian diet pada gagal ginjal kronis. Apa saja sih diet pada gagal ginjal kronis yang boleh dianjurkan, yang dibatasi, kemudian yang dihindari? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada bahan makanan karbohidrat. Dianjurkan sumber karbohidrat sederhana, misalnya seperti gula, selai, sirup, permen, madu, untuk menambah energi atau suplemen agar-agar atau jelly. Kemudian ada makanan yang dibatasi sumber karbohidrat kompleks, yaitu ada nasi, jagung, kentang, makaroni atau pasta, havermut, ubi atau talas. Next, bahan makanan protein hewani yang dibatasi yaitu ada daging kambing, ayam, ikan, hati, keju, udang, dan juga telur. Dan selanjutnya ada bahan makanan protein nabati yang dihindari. Misalnya kacang-kacangan dari hasil olahannya seperti tahu, tempe, oncom, kacang merah, kacang polong, kacang hijau, dan kacang kedelai. Next, makanan sayuran yang dianjurkan. Semua sayuran itu dianjurkan pada pasien yang diet gagal ginjal kronis. Tetapi ada pengecualian untuk pasien dengan hiperglikemi atau kadar gula darah yang tinggi. Nah, sayuran apa saja sih yang dibatasi untuk pasien atau seseorang yang menderita hiperglikemia? Yaitu sayuran tinggi kalium seperti buncis, bayam, daun pepaya muda, dan lain-lain. Nah, sayuran tersebut tidak bisa dikonsumsi pada pasien atau seseorang yang menderita hiperglikemia atau kadar gula yang tinggi. Kemudian, bahan makanan atau buah-buahan yang dianjurkan. Semua buah-buahan itu dianjurkan untuk seseorang atau pasien yang sedang diet pada gagal ginjal kronis. Kemudian ada pengecualian lagi nih teman-teman untuk pasien yang menderita hiperglikemi atau kadar gula yang tinggi, yaitu buah-buahan yang dibatasi yaitu memiliki tinggi kalium seperti apel, alpukat, jeruk, pisang, dan lain-lain. Nah, pada buah-buahan tersebut tidak bisa dikonsumsi pada seseorang yang menderita hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi. Kemudian yang terakhir, bahan makanan lemak yang dianjurkan yaitu minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, minyak kelapa sawit, dan margarin rendah garam. Kemudian makanan lemak yang dihindari untuk pasien gagal ginjal kronis yang sedang menjalani diet yaitu ada minyak kelapa, santan kental, mentega, dan lemak hewan. Kemudian bagaimana sih cara mengatur diet pada gagal ginjal kronis? Nah, makanan yang diberikan itu porsinya hanya kecil, padat kalori, dan sering. Misalnya 6 kali sehari. Pilih makanan sumber protein hewani sesuai jumlah yang telah ditentukan. Kemudian pilih makanan. Kemudian cairan lebih baik dibuat dalam bentuk minuman. Masakan lebih baik dibuat tidak berkuah seperti ditumis, dipanggang, dikukus, atau dibakar. Bila harus membatasi garam, gunakanlah lebih banyak bumbu seperti gula,
asam, dan bumbu dapur lainnya untuk menambah rasa. Contohnya misalnya seperti lengkuas, kunyit, dan daun salam, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada diet gagal ginjal kronis, yaitu sirup, madu, permen yang sangat baik sebagai penambah energi, tetapi tidak diberikan dekat dengan waktu makan karena dapat mengurangi nafsu makan. Bila adanya udem atau pembengkakan, tekanan darah tinggi, perlu mengurangi garam dan menghindari bahan makanan sumber natrium lainnya seperti soda, kaldu instan, ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan lainnya. Jumlah urin yang masuk harus seimbang dengan cairan yang keluar atau urin atau pipis. Ingat ya teman-teman, cairan yang berlebihan akan membebani kerja ginjal yang berfungsinya sudah berkurang. Oke, kita next selanjutnya. Nah, teman-teman, ini ada contoh leaflet mengenai edukasi gagal ginjal kronis yang sudah saya buat. Mudah-mudahan menjadi contoh leaflet buat teman-teman sekalian dan mudah dipahami apa isi dari leaflet yang sudah saya buat pada hari ini. Oke, ini adalah referensi atau rujukan atas materi-materi yang sudah saya buat sebelumnya mengenai edukasi gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Oke, kita next. Nah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya sudah selesai. Sayangi ginjalmu dengan konsumsi air mineral 8-10 gelas per hari. Alhamdulillah ya teman-teman, tidak kerasa bahwa video edukasi mengenai gagal ginjal kronis tersebut dari mulai pemaparan materinya sudah selesai. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir saya memberikan materi mengenai gagal ginjal kronis atau pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Semoga video yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Nantikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.